banyak. Ibu? 10. 80, 40. Udah jauh ya. Wah. Bagi tipsnya gimana bisa dapat daun mudah sekali. Anak berapa? Dia lewat jauh, Ibu. Suka apanya? Suka jambangnya. Beginilah kedekatan Sherly Tjuanda dengan warga Maluku Utara. Ya, belum genap 2 tahun Sherly Tjuanda menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, ia sudah dianggap sebagai harapan bagi masyarakat Kepulauan Rempah. Sosok perempuan aktif dan apa adanya ini ternyata punya langkah konkret dan aksi nyata yang tidak main-main. Namun, di balik statusnya sebagai orang nomor 1 di Maluku Utara, ternyata seorang Sherly Tjuanda sangat pintar membagi waktu untuk keluarga tercinta dan juga diri sendiri. Warga bawah laut, they all look so happy. Mereka kayaknya bahagia. Untuk bertemu dengan Sherly Tjuanda, kami harus melakukan perjalanan dari Ternate ke Sofifi menggunakan jalur laut. Mengingat lokasi bandara berada di Kepulauan Ternate, sementara ibu kota provinsi Maluku Utara berada di Sofifi, tepatnya Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Pulau Halmahera. Satu-satunya akses menuju Sofifi dari Ternate hanya bisa melalui jalur laut. Maklum saja, Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang sangat luas. Dengan 76% wilayahnya terdiri dari lautan. Sampai-sampai dijuluki negeri 1000 pulau karena memiliki ribuan gugusan pulau kecil dan besar. Kami menumpang kapal feri dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit. Ini kurang lebih kapasitas 200 penumpang dan memang banyaknya lebih. Sepengetahuan saya itu lebih banyak kendaraan bermobil yang naik ke kapal ini menyeberang, karena kalau penumpang sendiri biasanya menyeberang tidak naik kapal feri ini, tapi lebih sering naik speedboat atau kapal cepat di pelabuhan lain di sekitar Ternate. Kita lihat di dek bawah banyak sekali mobil-mobil yang memang mengirim logistik ya. Tapi kalau sebaliknya justru dari Sofifi ke Ternate itu banyak hasil bumi dari rempah-rempah, cengkeh, pala, kopra, barang-barang perusahaan, terus juga pengiriman barang lebih banyak dari Ternate ke Sofifi. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Sofifi. Kebetulan, hari ini Ibu Sherly menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Saya pun harus menunggu waktu yang tepat untuk bisa bertemu orang nomor 1 Provinsi Maluku Utara. Maklum saja, sebagai Gubernur Maluku Utara, tentu saja agenda hariannya padat merayap. Selama ini, Sherly Tjuanda memang terus berusaha memperluas akses pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas bagi seluruh anak di Maluku Utara. Tak heran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pendidikan di Maluku Utara secara umum menunjukkan tren peningkatan positif. Saya pun semakin penasaran, ingin menggali lebih jauh sepak terjang perempuan kelahiran Ambon, Maluku, tahun 1982 ini. Sherly, Ibu izin saya deh. Jujur yang ikut sama Ibu, mau ikutin Ibu belusukan. Di sini jadwalku aku udah kasih ke Siap, Aylan. siap Di Ibu. sini ada jadwal sampai sore. Kita ikut Bu ya. Siap, terima kasih Ibu ya. Mari Bu. Nanti kita setelah ini bakal melanjutkan Ibu belusukan. Niatnya bakal ke sekolah rakyat, jadi kita bakal ikut Ibu mencari tahu bagaimana dia menyelesaikan permasalahan dan juga program-program yang akan dibuat oleh Ibu. Akhirnya, saya bisa ikut Ibu Gubernur belusukan ke sekolah rakyat sementara di Desa Kusu, Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan. Program Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak putus sekolah dan keluarga miskin. Makanannya
cukup tidak? Betul cukup? Kok senyumnya kayak kurang itu ikannya ya? Kurang. Jadi kurang bahwa sekolahnya di masa pertumbuhan butuh ikan lebih banyak dan nasi lebih banyak. Nasi. Oh, ikan kurang, nasi kurang. Jadi itu ya. Sudah jadi dia. Yang kedua kurang. Kau saya membantu gerakan kaki. Sekolahnya dulu bagus tidak? Sudah dapat laptop? Sudah. Seragam sekolah berapa? Banyak itu berapa? Ada berapa banyak? Banyak itu. Di sini, saya melihat keseriusan seorang pemimpin perempuan memastikan program kerjanya terlaksana dengan baik. Dari kualitas pembangunan, fasilitas yang diberikan kepada siswa, hingga kesiapan para pengajar. Semua tergambar jelas dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Ake Kolano. Saya pernah panic attack di bawah laut. Tentu saja, hal ini menjadi salah satu misi yang ingin diwujudkannya, agar siswa di Maluku Utara mendapatkan pendidikan yang merata dan layak. Kan dua program Ibu pendidikan kesehatan yang paling utama di Provinsi Maluku. Memang kenapa alasan pertama Ibu di awal jabatan Ibu ini memfokuskan sekali dengan pendidikan kesehatan? Ketika saya berkampanye, masalah yang saya belanja dari ibu-ibu yang menitipkan harapan ke saya adalah pendidikan dan kesehatan. Sehingga pada saat saya menjabat, 100 hari pertama yang kita koordinasikan dengan seluruh kabupaten kota, yaitu menggratiskan SMA, SMK, SLB, madrasah, negeri, swasta, sehingga anak-anak SMP dan kesehatan ya, namanya juga ibu-ibu ya. Pasti kalau anak sakit, ibu sakit, nggak ada biaya, itu menggerus ekonomi sebuah keluarga ya kalau tidak ada BPJS. Jadi dalam 100 hari kita UHC prioritas, tapi ya dengan kabupaten kota ya. Sejauh ini bagaimana progresnya Bu? Apakah sudah berjalan sesuai dengan Kalau gratis 100 hari udah gratis sampai hari ini. Kualitas yang menjadi PR. Hingga awal 2026, Maluku Utara memiliki 2 sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Ternate dan Sopivi. Dan 2 lagi sedang dalam tahap pembangunan, berlokasi di Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Bahkan, tahun ini pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan 3 lokasi baru untuk pembangunan sekolah rakyat, yaitu Sula, Halmahera Tengah, dan Morotai. Sekolah rakyat yang saya kunjungi bersama Ibu Gubernur ini adalah sekolah rakyat di Desa Rioribati, Halmahera Barat. Satu dari 2 sekolah yang masih belum selesai pembangunannya. Nah, saat ini Ibu juga mengunjungi salah satu sekolah rakyat yang masih dalam proses pembangunan ya. Jadi mencek bagaimana kelanjutannya, sudah sampai sejauh mana. Ini sudah melihat tadi, dan jujur ini cukup padat sekali. Agenda Bu Shirley memang satu hari ini bisa berkunjung ke beberapa titik untuk memastikan program-programnya berjalan sesuai dengan rencananya. Lahan seluas 9,5 hektar di Desa Rioribati rencananya akan menjadi kawasan sekolah terpadu, mulai dari tingkat SD hingga SMA, lengkap dengan fasilitas asrama. Proyek ini kabarnya bukan sekedar pembangunan sekolah biasa, tapi dirancang sebagai pusat pendidikan modern yang mampu mendukung perkembangan generasi muda secara menyeluruh. Tengah ini nanti lapangan bola. Ada stadionnya? Ada Bu, ya. Ada Oh, stadionnya? enggak, bukan trekking area aja. Oh, Bu, cuma ya. trekking Trekking, aja. ya. Buat orang nonton nggak ada? Nggak ada Ibu izin. Nggak ada tribunnya? Ah, itu nanti kita sesuaikan sama Ibu yang bilang mau usulan untuk di Sofivi itu Ibu. Ya, tapi maksudnya ini kenapa sekalian nggak bikin tribun ya? Boleh request Karena nggak? ini hanya dipakai untuk ke area sekolah. Terus kalau orang lomba yang nonton siapa? Nonton duduk mana? Oke, nanti kita fasilitasi. Bu. Iya, minta aja dibikin Oh, iya. tribunnya. Iya, Tapi siap. ini space-nya udah mentok banget. Iya. Kita akan sesuaikan mungkin di bagian sini. Iya, satu sisi. Iya, di Ya, satu sisi, nanti iya. coba aku suruh ambil tanah di sini. Oh ya. iya, siap. Ibu. Jadi bikin tribun, jadi kalau ada lomba, ini bisa dipakai Iya, ada yang betul. nonton. Iya, betul.
Tak hanya fokus pada dunia pendidikan, kawasan ini juga diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Kehadiran kompleks sekolah terpadu ini diharapkan membuka peluang kerja dan kesempatan usaha, baik bagi para orang tua siswa maupun warga setempat. Ini SMP, sana SMA ya? Iya, SMA. Belakang SD Ibu Ijin. SD masih belum. Iya. Udah pengecoran lantai, Bu, ya. Iya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Maluku Utara rupanya didorong oleh ekspansi industri nikel yang mencapai angka sangat tinggi. Namun sayang, pertumbuhan ekonomi rupanya belum berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Inilah yang membuat Shirley Chowanda menuntut agar pendapatan dari tambang nikel dialihkan untuk pengembangan perikanan, pariwisata, dan pertanian. Selain itu, Shirley Chowanda juga gencar mengawal program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Maluku Utara. Berdasarkan data elektronik RTLH hingga akhir 2025, tercatat ada 50.758 unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni di sekitar Maluku Utara. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan 25,51% rumah tangga di Maluku Utara masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar. Salah satunya rumah yang kami datangi di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan ini. Nah ini Bu Shirley sedang mengunjungi RTLH, Rumah Tidak Layak Huni yang berada di Sofifi, Maluku Utara. Kalau hujan masuk dong ya, Bu ya? Iya. Bocor dari sini juga atau masuk dari sana? Sini nggak bocor? Kamar mandi nih. Air dari mana? Oh, angka. Lalu kalau mau buang air besar? Setiap hari. Ini situasi kalau Bu Shirley lagi kunjungan, ya semua warga tuh pasti mengkerumuni Ibu Gubernur Shirley. Oh, angka. Salah satu rumah yang bakal direnovasi karena termasuk kategori rumah tidak layak huni. Jadi memang nggak cuma sekedar survei atau mengunjungi program-programnya, tapi juga mencari solusi atas bagaimana kondisi warga, terus juga bagaimana situasi pembangunan sampai mana. Jadi Bu Shirley memang benar-benar ngecek detail Terima kasih, Pak. progres sejauh mana. Pemerintah lewat Kementerian PUPR sudah menyalurkan bantuan bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa tinggal di tempat yang layak, aman, dan sehat. Rumah-rumah direnovasi di bagian lantai, dinding, atap, dan sanitasi. Pemprov Maluku Utara sendiri sudah meluncurkan program penanganan 1.200 unit rumah tidak layak huni di tahun 2026. Program ini menargetkan pembangunan rehabilitasi rumah masyarakat prasejahtera dengan total anggaran 60 juta per unit untuk rumah baru. Salah satu bukti nyata bahwa program RTLH sudah berjalan dengan baik adalah rumah yang berada di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate, Kota Ternate. Terima kasih. Sama-sama. Rumahnya udah jadi. Gimana? Udah tinggal belum? Udah. Rasanya gimana? Enak sekali. Duh. Cuma saya nggak suka dindingnya. Dindingnya harus disertifikasi. Namanya dinding itu harus licin. Ini anggarannya cukup? RAB-nya cukup? Cukup. Walaupun Shirley menganggap hasil bedah rumah masih kurang maksimal, setidaknya rumah yang ditempati Rani sekarang sudah jauh sangat berubah, terasa lebih nyaman dan aman. Senang sudah punya rumah baru ya. Kalau ada rumah baru biasanya nanti ada rezeki baru, kemudian karena tidurnya nyaman, nanti auranya lebih positif, terus nanti lebih makmur biasanya. Amin. Tak bisa dipungkiri, sebagai Gubernur Maluku Utara di tahun 2026, Shirley Chowanda menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pembangunan daerah
dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang belum merata, akses pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan, hingga persoalan ekonomi masyarakat pesisir. Ikut seharian Ibu, waktunya begitu padat, terus juga mobilisasi Ibu sangat cepat. Ibu nggak capek Bu? Ini panas lagi cuaca siang-siang gini. Udah biasa sih. Udah biasa. Adaptasi dari sebagai ibu rumah tangga terus menjadi pejabat publik kalau seperti ini tuh gimana Bu caranya Bu? Jadi nikmatin aja. Nikmatin aja. Bu, problem utama yang menjadi masalah di Provinsi Maluku Utara apa Bu? Yang paling mungkin sangat krusial, sangat harus benar-benar dibereskan itu apa Bu? Konektivitas. Aktivitas. Kan kita pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia, Ya. 34%. Tapi kita tuh masih banyak jalan dan jembatan, terutama di daerah pinggiran itu yang belum terkoneksi. Sedangkan 60% kita itu petani, 20%-nya itu nelayan. Jadi kan mereka harus bisa mobilisasi ya hasil panennya, hasil tangkapannya ke pasar. Jadi kalau jalannya nggak bisa connect kan nggak bisa tuh panen mereka, sehingga tidak ada pemerataan. Jadi salah satu isu terbesar itu, dan saya masih punya sekitar 75 desa itu belum ada listrik, dan masih ada 200-an desa dari 1187 desa kelurahan tuh masih belum ada signal. Sejauh ini program apa Bu yang akan dibuat untuk konektivitas ini Bu, untuk bisa Bangun, kita harus efisiensi dengan fiskal yang pas-pasan, banyak potongan dari pusat, tapi kita melakukan efisiensi dan meningkatkan PAD, pajak dan restitusi daerah, untuk fokus anggarannya semua di pembangunan jalan dan jembatan supaya ada konektivitas. Selain dari itu, rajin berkomunikasi dengan Kementerian SDM untuk listrik dan Kementerian Komdigi untuk sinkron. Ibu kalau misalkan ini kan Ibu kalau ketika suka tuh dekat dengan warga, terus ceplas-ceplos juga, itu nggak takut dikomentarin sama orang, Ibu kok begini, ini begini, atau apa adanya aja Ibu seperti ini gitu? Apa adanya aja, yang penting kan niat kita baik. Kalaupun ada yang tersinggung, kembali lagi niat kita baik, jadi jangan tersinggung aja. Yang menarik, sosok Sherly Ciwanda begitu disukai dan didolakan. Tidak hanya oleh masyarakat Maluku Utara, tapi juga mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Ini kenapa belum ada kacanya? Gaya kepemimpinannya banyak yang menilai bukan sekedar pencitraan, malah terkesan seperti layaknya seorang ibu yang perhatian dan banyak bicara. Rumahnya itu harusnya cukup sampai di plester dalamnya, luar dan dalam plester tipe 36, kamar 2, ya, oke. Kamar mandi 1. Jadi kalau sampai bahannya nggak cukup, lapor. Gaya bicara yang santai namun tegas menjadi ciri khas tersendiri. Bu Kadis, rumah baru kok bocor. Ini instruksinya salah. Sengnya jangan nanggung gitu, sengnya tuh harus sampai keluar. Sherly tidak mencoba membangun citra yang terlalu formal atau berjarak. Dalam berbagai kesempatan, ia terlihat lebih nyaman dengan tampil sederhana, bercanda dengan warga, hingga menanggapi berbagai situasi dengan ekspresi jujur yang mencerminkan kepribadiannya. Sikap inilah yang membuat dirinya dinilai berbeda. Tidak takut menunjukkan sisi manusiawinya di depan publik. Meski dikenal belak-belakan dan cara bicaranya mungkin terdengar spontan, tetapi tersimpan ketulusan dan perhatian dalam setiap sikapnya. Di sosial media tuh kalau kita lihat Ibu satu-satunya gubernur yang dibilang princess tapi gak banyak komentar tentang negatifnya Bu. Justru positif semua. Mau Ibu ceplas-ceplosnya, mau Ibu kepanasan apapun, itu tapi positif semua. Itu tanggapan Ibu gimana Bu ngeliat komentar di sosmed ini kan lagi? Ya mungkin kalau saya baca-baca komen pada intinya kan yang mereka pentingkan kan output ya. Janji saya deliver, kegiatan saya ada manfaat dan dampaknya. Mungkin seperti itu ya. Bahwa kemudian personality saya seperti ini, ya settingan pabriknya udah begini. Saya juga nggak mau pretend menjadi orang lain ya. Kan saya bakal 5 tahun. Kalau kemudian saya harus pura-pura menjadi pribadi yang lain kan capek juga ya, stres. Sedangkan 5 tahun hidupku ini akan sebagian besar waktuku adalah bekerja sebagai gubernur. Jadi ya saya memutuskan untuk menjadi diri saya sendiri. Emang begini saya apa adanya. Kan tidak berpengaruh antara kepribadian saya dengan output. Yang penting output saya deliver. Bahwa kemudian settingan pabriknya begini ya saya happy-nya begini.
Jadi terserah mau masyarakat bilang apa, memang ibu seperti ini apa Ya, adanya Bu ya. ini saya apa adanya, dari saya masih mendampingi almarhum ketua PKK pun yang kenal sama saya juga emang begini kan. Kalau kita pura-pura kan udah happy ya. Sedangkan bakal 5 tahun kayak gitu. Di balik perannya sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Chuanda ternyata memiliki sisi lain yang menarik untuk dikenal. Sosok yang dikenal tegas dan elegan ini bukan hanya seorang pemimpin daerah, tapi juga seorang ibu, pebisnis, pegiat sosial, hingga pecinta dunia bawah laut yang begitu dekat dengan alam Maluku Utara. Tak bisa dipungkiri, sejak menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Chuanda menjalani hari-hari dengan jadwal yang begitu padat dan penuh tanggung jawab. Minimal ada 10 lokasi yang harus ia kunjungi, dari undangan, kunjungan kerja, atau belusukan. Karena kamu kan udah selesai SMA toh, kamu bikin apa? Namun, di tengah kesibukan itu, rupanya ia tetap tidak melupakan perannya sebagai seorang ibu. Sosok yang selalu hadir dengan kasih sayang dan perhatian bagi keluarga tercinta. Bu, ibu ini kan sebagai jadi pejabat publik, terus bagi waktunya dengan keluarga, dengan anak-anak itu gimana Bu? Ini kan pasti padat banget jadwal nih. Kita kan kalau jadi gubernur ini sebagai koordinator pusat dan daerah lumayan sering ya ada acara di pusat. Jadi setiap kali ada acara di pusat ya sekalian kalau pas kena weekend, saya weekendnya di sana sama anak-anak. Tapi kan anak-anak juga udah dewasa ya, jadi lebih penting quality time daripada quantity. Mereka juga punya their own life. So paling kita dinner bareng. Tak jarang, saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Maluku Utara, Sherly Chuanda menyempatkan diri menikmati sisi lain dari daerah yang dikunjunginya di sela kesibukannya. Ia kerap mendatangi tempat-tempat wisata menarik hingga mencicipi kuliner khas setempat. Menariknya, Sherly dikenal sangat apa adanya saat memberikan respon. Jika makanan yang dicicipinya terasa enak, ia akan langsung memuji dengan jujur. Namun, jika menurutnya kurang cocok, ia juga tak segan mengatakan apa adanya. Ini lebih manis, ini lebih light. Belakangan, hal ini viral di media sosial. Sikap spontan, jujur, dan tanpa dibuat-buat inilah yang membuat banyak orang, tak hanya warga Maluku Utara, tapi se-Indonesia yang jatuh hati padanya. Ada nggak sih Bu, makanan favorit khas dari Maluku Utara yang paling ibu suka banget? Pada dasarnya hampir sama semua ya, ikan, seafood, air guraka, pisang goreng, sukun. Mungkin kalau camilan saya suka sukun goreng. Kalau makanan sih ikan lah ya, ikan. Biasanya mengisi waktu kosong itu lagi libur atau itu memanfaatkan waktu dengan apa sih Bu biasanya? Saya biasanya suka ke laut. Nanti besok kita ke laut. Diving atau? Kadang diving, kadang free dive, mermaid, atau cuman bengong aja lihat laut. Lihatin laut. Kalau udah nggak ada energi, bengong aja, sunsetan, lihat laut gitu. Bagi Sherly Chuanda, laut bukan sekedar hamparan air biru yang mengelilingi Maluku Utara, melainkan bagian dari hidup yang begitu ia cintai. Di tengah padatnya aktivitas sebagai gubernur, Sherly selalu menemukan ketenangan saat berada dekat dengan laut dan menikmati keindahan dunia bawah laut. Hari ini saya beruntung bisa diving bersama Ibu Gubernur. Nah, karena salah satu hobi ya Bu Sherly itu diving, saya mau coba ikut diving. Cuma saya masih pemula nih, kira-kira bisa ya ngikutin divingnya Ibu. Kata Ibu mau free diving, mau scuba, kita coba aja ya. Saya ganti baju dulu. Kecintaannya pada diving membuatnya begitu akrab dengan pesona bawah laut Maluku Utara yang dikenal memiliki terumbu karang indah hingga spot penyelaman kelas dunia. Tak heran, dalam berbagai kesempatan ia kerap mempromosikan kekayaan bahari daerahnya sebagai salah satu aset terbesar Maluku Utara. Maluku Utara dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang berada dalam kawasan segitiga terumbu karang, Coral Triangle. Wilayah ini memiliki lebih dari 1.000 spesies ikan karang dan sekitar 500-600 jenis terumbu karang, menjadikannya salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia, menurut berbagai kajian kelautan internasional. Warga bawah laut, they all look so happy. Mereka kayaknya bahagia. Oke.
Tapi masnya nggak paham karena masnya nggak lihat bola. Di sini, saya melihat seorang Shirley Chuanda bagai dua sisi mata uang. Saat mengenakan seragam dinas sebagai gubernur, mengemban tugas pemerintahan. Ia tampil tegas dan berwibawa. Namun, saat ia melepas seragam kebesarannya, seperti sekarang saat menikmati keindahan bawah laut, Shirley terlihat jauh lebih ceria, santai dan lepas. Sama seperti perempuan-perempuan lain pada umumnya, yang sedang menikmati kebahagiaannya. Sejak kapan sih mulai suka diving, dari kapan Bu? Sejak di Morotai. Ini berapa ya? 2017 ya? 2017 pertama kali saya diving melihat hiu. Oh, saya baca berapa kata dari kecil Ibu sudah suka berenang, suka laut. Suka berenang, suka laut, tapi divingnya itu intensnya baru 2017. Waktu itu tujuannya kan promosiin pariwisata ya, karena kita di Morotai itu ada spot shark point. Kenapa sampai akhirnya Ibu menyukai sekali atau jatuh cinta sama diving ini? Apa alasannya Bu? Alasannya buat yang pernah dive dan yang suka, mereka akan ngerti. Kenapa? Mungkin karena tenang dan cantik dan ada adrenalin dan sesuatu yang baru. Seru aja sih. Selain diving, olahraga apa Bu biasanya yang Ibu? Badminton kadang-kadang. Yang lagi ramai pedal Bu. Pedal nggak punya talenta, nggak punya waktu. Badminton kadang-kadang. Cuman kalau diving pulang tuh aku happy, terus tidurnya enak, deep sleep. Stress diri sih dia. Iya, stress release. Ini lebih perlu stress release. Ya, banyak titik diving di Maluku Utara masih tergolong pristine atau belum banyak tersentuh aktivitas manusia. Beberapa lokasi bahkan memiliki tingkat tutupan karang sehat atau persentase tingginya karang hidup yang menutupi dasar perairan, menandakan ekosistem terumbu karang berfungsi optimal, produktif, dan mampu melindungi pesisir di atas 70%. Angka yang tergolong tinggi untuk kawasan tropis yang padat biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Secara geografis, Maluku Utara berada di jalur pertemuan arus Laut Pasifik dan Hindia yang dikenal sebagai Indonesia Trough Flow. Fenomena ini menyebabkan perairannya kaya oksigen dan nutrien, sehingga mendukung kehidupan laut yang sangat beragam. Pengalaman menarik pada saat diving, scuba diving atau lagi diving lah Bu, paling menarik yang berkesan sampai sekarang Bu? Paling menarik. Paling scary, Paling saya scary, Bu. pernah panic attack di bawah laut. Pas lagi. Iya, karena arus kan. Bukannya kita ngeflow dengan arus, melawan arus. Jadi habis napas, jadi panic attack. Kalau kita panic attack di bawah laut, terus kalau udah selesai napas tuh rasanya pengen buka regulator, kayak pengen napas normal, which is kan nggak boleh ya. Jadi biasanya kalau udah gitu harus menenangkan diri di bawah laut sambil merangkak-rangkak di koral untuk kita bisa kembali ke spot awal. Kalau yang paling menyenangkan, paling indah menurut Ibu, pas kapan tuh? Kalau lihat ikan ya. Oh, saya tipe yang suka lihat ikan gede. Oke. Jadi ya koral itu cantik, tapi saya lebih senang kalau lihat ikan gede. Saya bukan geng ikan kecil, kecuali sulingnya. Saya suka ikan gede. Diving memang termasuk olahraga ekstrim yang memiliki resiko cukup tinggi. Mulai dari tekanan air yang dapat mempengaruhi tubuh, keterbatasan oksigen, hingga potensi bahaya arus laut yang tidak terduga. Shirley Chuanda menyadari sepenuhnya risiko menyelam di bawah laut. Namun hal itu tidak mengurangi kecintanya terhadap keindahan bawah laut. Bagi Shirley, pemandangan yang didapat justru sebanding dengan tantangan yang harus dihadapi. Menjadikannya pengalaman yang penuh makna sekaligus memicu adrenalin. Spot diving terbaik Bu di Maluku Utara di mana aja sih Bu kalau? Kalau menurut saya masih tetap Shark Point ya. Di situ bisa kedalaman 10, 18, pasir putih, bisa lihat hiu black tip, reef shark, kadang 10, 20. Menurutku itu paling menarik. And then yang kedua ada ST Point. Di situ ada schooling barakuda, schooling GP, ada pinnacle.
Yang lain sih ya standar ya, coral. Kalau mau free dive ada schooling Ochi yang tadi saya. Jiko tadi. Ya itu kayak gampang banget, cuma nyemplung 10 meter. Oke. Free dive, cantik. Ini kita di Sulamadaha, ini visibility-nya juga bagus, jernih. Lihat apa? Lihat table coral, ikan kecil-kecil. Saya udah lama nggak scuba soalnya. Udah lama nggak scuba Ibu? Saya biasanya free dive. Pengalaman yang begitu berharga ketika kami menyelami keindahan bawah laut Maluku Utara seolah membawa kami masuk ke dunia lain yang sunyi namun penuh kehidupan. Di antara air yang jernih dan cahaya yang menembus lembut ke kedalaman, karang-karang berwarna tumbuh seperti taman yang hidup. Sementara ikan-ikan kecil menari bebas mengikuti arus. Lebih istimewa lagi, momen itu terasa sempurna karena kami menyelam bersama Serdi Coanda. Di bawah laut, semua tampak setara tanpa sekat jabatan, tanpa hiruk-pikuk dunia daratan. Hanya keheningan, keindahan, dan kekaguman yang menyatukan kami dengan alam. Seperti halnya laut yang membutuhkan keseimbangan agar tetap lestari, pembangunan daerah juga memerlukan kepemimpinan yang mampu menjaga harmoni antara kemajuan dan keberlanjutan. Di bawah kepemimpinan Serdi Coanda, harapan masyarakat tumbuh pada kinerja yang konsisten, transparan, dan berpihak pada rakyat.